Dan saudara, hingga sore hari ini tim gabungan masih melakukan proses evakuasi di pondok pesantren di Sidoarjo yang mengalami ambruk pada Senin lalu. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Emi Freezer, Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi Basarnas. Selamat sore Pak Freezer, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Freezer, hingga sore hari ini upaya evakuasinya sudah sejauh mana? Baik, terima kasih selamat sore Mbak. Kami sampaikan bahwa target operasi kita di hari ini adalah di 15 titik. Dari 15 titik yang tersebar di sektor A1, A2, dan A4. Namun dikatakan sektor A2 dari 7 target yang ada semua statusnya adalah hitam, maka kami tidak prioritaskan kami prioritaskan yang statusnya adalah warna merah atau korban yang masih responsif, yaitu yang ada di A1. Di A1 ada 2 target yang harus kami evakuasi. Yang pertama adalah target dengan warna hitam yang berada di posisi terdepan, lalu di posisi terbelakang itu adalah posisi yang merah. Nah, kemudian dengan upaya pendekatan pembuatan tunnel, karena memang posisi antara lantai atas dan lantai bawah itu jaraknya hanya 15 cm, membuat kami tidak bisa bekerja secara optimal. Kami harus bekerja dengan cara merangkak di bawah reruntuhan, dan ini akan sangat memberikan tingkat pressure yang tinggi terhadap tim yang melaksanakan proses evakuasi. Dan alhamdulillah pada pukul 14.42 waktu Indonesia bagian Barat, korban ke-12 berhasil kami evakuasi dalam kondisi status hitam. Namun untuk identitas belum teridentifikasi, sehingga kami merujuk ke rumah sakit di mana tim DPI di sana akan melakukan identifikasi lebih lanjut berdasarkan antemortem dan postmortem. Lalu kemudian selang 30 menit kemudian di pukul 15.22 korban yang ke-13 berhasil kami evakuasi, dan alhamdulillah posisinya kondisinya masih selamat, dan selama proses dari penemuan kami berikan suplemen baik itu minum dan makan serta juga vitamin dan infus serta oksigen, maka beliau masih bisa kita keluarkan dalam keadaan selamat dan dirujuk ke rumah sakit Sidoarjo untuk tindakan medis lebih lanjut. Pak Freezer, total korban yang masih tertimpa reruntuhan berapa? Dan hingga sore hari ini status hitam berapa dan status merahnya berapa Pak yang masih harus dievakuasi? Baik, terlepas dari 2 orang yang sudah berhasil kami evakuasi, yang status awalnya adalah 15 titik atau 15 lokasi, berkurang menjadi 13 lokasi. Di mana di titik A1 atau di sektor A1 sekarang sudah clear, tidak ada lagi korban yang berada di sektor A1. Kemudian di sektor A2 itu ada 7 korban yang statusnya hitam, karena mereka berada persis di bawah himpitan kolom penguat bangunan ataupun beton yang sebagian besar menghimpit oleh torso tubuh mereka, sehingga status mereka menjadi hitam. Lalu kemudian tersisa ada 6 orang yang ada di sektor A4. Nah, sektor A4 ini akses masuknya melalui sektor A1 yang akan kami teruskan pembuatan channel hingga bisa menembus ke sektor A4. Dari sektor A4 sampai pagi tadi dari 6 orang terjebak di dalam, alhamdulillah semuanya masih bisa memberikan respon. Bahkan 4 dari mereka sudah bisa kami distribusikan air minum, termasuk juga infus walaupun dengan cara oral, dan juga ada beberapa roti yang kami selipkan lewat celah tersempit yang ada di ujung sektor A1. Dan proses ini kami semakin optimis dengan metode yang kami gunakan, bisa memberikan kesempatan terbesar untuk dapat mengevakuasi korban melalui kanal. Karena kami tidak berani untuk mengekspos ke dinding ataupun ke kolom, karena semalam kami berikan intervensi dengan menggunakan lifter jack yang memiliki kemampuan 30 ton, baru bergerak 1 cm saja, ada pergerakan signifikan dari bangunan
yang masih menggantung di bangunan depan. Hmm, Dan ini membuat gerakan yang membuat semua orang berhamburan di gerakan gedung utama. oke. Karena memang posisinya masih mengancing di gedung utama. Hmm. Sehingga penggunaan alat berat ini menjadi opsi kedua setelah fase rescue selesai. Artinya yang korban diidentifikasi masih hidup sudah berhasil kita keluarkan semua. Baru berikutnya kita menggunakan pendekatan dengan uh, alat berat. Dan alat berat semua sudah standby di lokasi. Oke, Pak Freezer, kami kembali konfirmasi. Artinya untuk status korban yang berwarna merah atau masih hidup ada 6 orang, 4 diantaranya sudah bisa didistribusikan asupan makanan dan juga minuman ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Mhm. Dan 7 yang ada di sektor 2 itu yang sementara kami pending karena statusnya hitam. Oke, jadi artinya akan lebih diprioritaskan bagi mereka korban yang masih berstatus merah sendiri. Pak Freezer, boleh diinformasikan kepada kami selain struktur bangunan yang rawan akan apa namanya tadi seperti yang disampaikan akan rubuh kembali, apa saja kendala lainnya dalam proses evakuasi? Ada beberapa hal yang menjadi kendala secara utama. Yang pertama adalah kita kesulitan untuk membuat perimeter. Karena membuat perimeter maksud kami adalah kami bukan untuk menghalangi orang untuk mengakses informasi ke dalam. Namun kita memberikan ruang seluas-luasnya bagi tim yang bekerja di dalam karena seperti kita lihat gambar yang ditayangkan dari Kompas TV betapa sempitnya ruangan. Lalu kemudian kalau begitu banyaknya orang berkerumun di sekitar ini, satu, apabila ada secondary collapse, ini dapat membahayakan adanya runtuhan berikutnya dengan jumlah korban yang tentunya masif. Mhm. Lalu kemudian yang kedua, panas tubuh orang yang berkumpul ini akan menstimulasi temperatur yang ada di dalam lokasi. Belum lagi asupan oksigen yang ada di lokasi. Ini juga akan mempengaruhi kemampuan personil yang bekerja di dalam dan juga termasuk korban. Ini yang membuat kami bekerjasama dengan pihak keamanan, baik itu dari polisian maupun dari TNI, dan juga termasuk kami melibatkan para alumni dari Ponpes untuk bisa memberikan ruang kerja yang cukup bagi kami agar kami bisa konsentrasi dan juga fokus dalam melaksanakan fase-fase penyelamatan. Untuk peralatan tidak ada peralatan yang Ya. kurang. Namun kami menghindari penggunaan peralatan yang menghasilkan vibrasi ataupun Mhm. peralatan yang bergerak. Karena ada 2 orang saja naik ke posisi tertinggi di runtuhan ternyata memberikan dampak gerakan Oke. terhadap gedung yang Ya, Pak Freezer boleh dikonfirmasi singkat saja, hingga sore hari ini berapa korban meninggal dunia? baik untuk korban meninggal dunia secara keseluruhan adalah 4 orang dengan yang hasil ditemukan pada sore hari ini. Dan dari 13 korban yang berhasil dievakuasi oleh tim, 9 kondisi selamat dan 4 kondisi meninggal dunia. Dan total keseluruhan kami gabungkan dengan korban yang berhasil evakuasi secara mandiri adalah total sebanyak 102 orang korban. Oke, kalau Demikian. yang masih di bawah reruntuhan totalnya berapa? Yang di bawah reruntuhan tinggal tersisa yang terkonfirmasi dan terkategorisasi itu ada 13 orang lagi. Baik, Dengan 13 orang itu adalah 7 label hitam dan 6 label merah. baik. Terima kasih Pak Emi Freezer, Baik, Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi Basarnas. Kami tentu berdoa bersama untuk keselamatan para korban. amin. Terima kasih. Selamat sore Pak Freezer. Amin. Selamat sore.